Oke, nah ini sudah ada ya V-class-nya. Ini nanti Bapak rename namanya. Karena Bapak kita tadi mengulang ya. Oke, ada sistem operasi. Ya, ini tahun ajarannya 2021-2022. Ini absensinya seperti biasa. Nah, tadi rupanya ada passwordnya. Nah, passwordnya nanti akan kita berikan setiap pertemuan ya. Oke, untuk kurikulum 2016 ini sebenarnya 4 SKS ya. Jadi waktunya nanti dari jam 10 sampai jam 13.20 sebenarnya. Tapi nanti untuk sesi live-nya mungkin kita lebih banyak diskusi aja dan nggak usah terlalu lama ya. Lebih banyak waktu mungkin untuk belajar mandiri. Atau mungkin nanti juga dibutuhkan ya agak lama nggak apa-apa. Tapi kalau secara garis besar kita usahakan tidak terlalu lama. Oke, nah Kemarin di sini. berapa? OPS gua. Serius? Momen Pak, saya lupa mute. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada di sistem operasi. Kita buka RPS-nya. Nah, ini bisa dilihat sendiri juga. Nanti Bapak coba menjelaskan. Di sini screen sharing-nya pindah tab ya, berarti nggak bisa ya. Harus pindah screen juga nih. Nah, sini. Ini RPS-nya. Ya, nanti bisa dibaca ya, dosen pengampunya PJ-nya Pak Komar dan saya mendampingi. Kemudian 3 SKS, ya, tapi untuk kurikulum 2016 ini 4 SKS ya sebenarnya, nggak apa-apa. Nah, target capaiannya ini bisa melakukan custom ya sebuah sistem operasi ya, yang target capaian. Jadi diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini kalian bisa melakukan custom sistem operasi ya. Custom ya mengoprek lah, mengubah-ubah custom sistem operasi. Nah, di sini deskripsi mata kuliahnya bisa dibaca. Di sini dia mempelajari konsep dan pembuatan atau pengcustoman sistem operasi Linux ya, sistem operasi OpenWRT. Di sini ini untuk sistem operasi ini ya, router ya. Jadi router ada sistem operasinya bisa kita ubah. Nah, ini ada OpenWRT. Mempelajari Android juga, Raspberry ya, ada sistem operasi untuk Raspberry dan juga pengenalan robot operating system. Nah, jadi semua sistem operasi ini nanti bisa dipilih mana yang akan dijadikan project ya. Jadi karena berbasis project, nanti kita teorinya akan kita laksanakan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Nah, pertemuan 8 sampai akhir itu kita akan fokus pada project yang kalian buat. Atau kita melihat studi kasus ya, berbasis kasus. Misalkan kita lihat sebuah distro Linux, nah itu kita coba bagaimana menirunya, atau kita melihat sistem operasi yang ada di sekitar kita, bagaimana kita bisa mengotak-atik sistem operasi tersebut. Nah, intinya di sini yang akan kita gunakan adalah fokus pada sistem operasi Linux ya. Mengapa? Karena sistem operasi ini dia sifatnya open source dan bisa kita modifikasi seperti itu. Nah, karena di sini menggunakan sistem operasi Linux, maka sangat disarankan untuk melakukan instalasi sistem operasi tersebut ya. Yang disarankan adalah menginstal menggunakan dual boot ya, minimal menggunakan dual boot ya kalau bisa ya. Tapi nanti misalkan ada yang pengen pakai virtual machine atau virtual box juga tidak dilarang, tapi kalau ada kendala saat praktikum nanti maksudnya diselesaikan sendiri gitu. Karena yang disarankan adalah sebisa mungkin menginstal dual boot ya. Karena ada beberapa praktek nanti mungkin yang akan tidak bisa dilaksanakan atau tidak bisa tidak bisa dipraktekkan menggunakan VMware ya. Oke. Itu jadi sistem operasi Linux. Nah, ini ada RPS-nya bisa dibaca. Nah, di pertemuan pertama ini sebenarnya biasa membahas tentang literatur tentang konsep sistem operasi. Ini nanti bisa kalian baca di Google ya. Apa itu sistem operasi, sejarahnya seperti apa,
dan juga cara kerjanya seperti apa. Nah, ini di pertemuan pertama ini ada, jadi di tiap pertemuan kita nanti akan ada tugas ya. Akan ada tugas di pertemuan 1 sampai pertemuan 7, di tiap pertemuannya akan ada tugas ya. Biasanya tugasnya hanya dalam bentuk video presentasi dan disertai dengan PPT lah ya. Nah, seperti di hari pertama ini tugasnya adalah ya membuat itu video presentasi terkait materi pertama ini, yaitu tentang konsep sistem operasi, ya ada sejarahnya dan juga cara kerjanya dan lain-lain. Jadi silahkan kalian kerjakan ya nanti untuk tugas individunya untuk membuat presentasi ya video atau membuat PPT dipresentasikan seperti itu. Nah, ini sesuai rencana ini sebenarnya ada kuis di hari ini, tapi di pertemuan pertama ini tidak kita laksanakan kuis. Jadi hanya ada tugas berupa video presentasi. Jadi yang dikumpulkan nanti di Vclass adalah video dan beserta PPT-nya seperti itu. Materinya apa? Materinya ya di pertemuan pertama ini. Targetnya kan kalian mampu menjelaskan tentang konsep sistem operasi. Penilaiannya seperti apa? Ya ini penilaiannya ketepatan ya dalam menjelaskan materi yang disampaikan ya tentang konsep sistem operasi itu sendiri. Oke, seperti itu. Itu untuk pertemuan pertama. Nah, untuk kedua dan selanjutnya ini bisa dibaca juga. Jadi di minggu depan di pertemuan kedua kita akan langsung membahas tentang perintah-perintah dasar dari sistem operasi Linux ya. Kita akan gunakan terminal. Jadi mengapa di minggu ini kalian sudah mulai menginstal sistem operasi Linux ya. Ini diwajibkan menginstal sistem operasi Linux. Bapak tidak akan ajarkan bagaimana menginstalnya karena literaturnya banyak ya, di panduan di YouTube juga banyak. Tapi kalau mengalami kesulitan atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan didiskusikan di grup. Insya Allah Bapak akan merespon ya. Kita sama-sama carikan solusinya. Nah, ini di minggu depan kita langsung berinteraksi dengan sistem operasi Linux ya. Fokus pada pengenalan ya perintah-perintahnya, perintah-perintah pentingnya apa saja, terutama perintah-perintah dasar ya. Oke, tentu saja ini menjadi penting karena kita di bidang informatika ini pastinya akan sering berinteraksi dengan sistem operasi Linux. Misalkan ya saat kita ingin mengakses server atau kita menggunakan ini ya, menggunakan apa itu? Git juga itu salah satunya kan kita gunakan terminal ya, perintah-perintahnya ya. Jadi oleh karena itu mengapa penting kita pelajari di mata kuliah ini, karena materi seperti ini tidak dipelajari di mata kuliah lain ya. Jadi hanya akan kalian pelajari di mata kuliah ini kalau kaitannya dengan mata kuliah. Jadi ini pengenalan tentang perintah-perintah dasar sistem operasi Linux. Nah, setelah kalian memahami perintah-perintah dasarnya, di pertemuan ketiga kita akan mempelajari bagaimana apa itu repositori, bagaimana melakukan instalasi software. Nah, itu di Linux ya. Nah, ini materi-materinya ini bisa dibaca juga nanti. Bagaimana menguninstall, bagaimana menginstal, bagaimana menambahkan repositori dan lain-lain. Yang keempat ini ada penjelasan terkait partisi di Linux seperti apa ya, bagaimana melakukan instalasi Linux. Nah, ini baru dibahas di pertemuan 4 ya. Ini hanya karena kaitannya dengan partisi ya. Kemudian di pertemuan kelima kita akan mempelajari tentang shell programming ya. Shell programming ini cukup penting ya. Ya tentu nanti menggunakan terminal bagaimana melakukan pemrograman ya, karena kita akan banyak atau kita biasanya akan mengotak-atik sistem operasi tersebut ya menggunakan shell programming ya. Shell programming itu apa ya, nanti akan kita bahas. Kemudian di pertemuan ke-6, nah ini kita membahas tentang beberapa aplikasi yang menggunakan beberapa aplikasi berbasis server ya, seperti Apache Web Server, ada MySQL ya,
ada WordPress, ada Moodle dan lain-lain. Jadi pengenalan terkait bagaimana cara mengakses atau menggunakan aplikasi server ya, berbasis server. Di pertemuan ke-7 kita akan pengenalan tentang VMware dan Docker ya. Ini sebenarnya pengenalan saja, bahwasanya ada yang dinamakan virtualisasi, ada yang dinamakan kontainer ya. Jadi kita membedakan antara apa itu virtualisasi dan apa itu kontainer ya. Nanti di mana Docker ini juga menjadi salah satu hal yang penting di dunia pemrograman maupun di dunia web ya. Jadi kita kenalkan terkait Docker ya. Nah, di pertemuan ke-8 ini, nah ini yang cukup penting, di pertemuan ke-8 kita akan UTS-nya itu tidak, kemungkinan besar tidak akan ada ujian tertulis atau pilihan ganda. Kita akan fokus pada presentasi project yang akan kalian kerjakan untuk project akhir. Ya, jadi pertemuan 8 ini adalah presentasi disertai ya proposal project yang akan kalian kerjakan selanjutnya. Nah, itu ya. Jadi di pertemuan ke-8 ini kalian adalah yang dinilai adalah proposal project. Jadi kalian akan membuat apa? Itu jadi mulai dipersiapkan nanti. Nah, setelah mempelajari ya, mempelajari bagaimana mengoperasikan Linux, bagaimana tadi ya perintah-perintahnya dan juga struktur-strukturnya. Nah, itu kalian sudah bisa membayangkan project apa nanti yang akan kalian buat. Nah, di pertemuan ke-9 ini, nah itu kita akan mencoba studi kasus ya. Studi kasusnya di sini adalah melakukan compiling kernel Linux ya. Nah, ini jadi pertemuan 9 dan seterusnya ini studi kasus. Jadi kita akan mencoba studi kasus dan juga nanti mungkin kaitannya dengan project yang kalian lakukan. Ini misalkan di Linux ada yang dinamakan kernel, bagaimana kita melakukan compile kernel agar kernelnya itu misalkan menjadi kernel terbaru misalkan dan lain-lain. Nanti kita akan coba praktekkan. Ini lebih banyak praktek ya, demo praktek nanti. Nah, di sini mungkin akan kesulitan nanti kalau kalian menggunakan VMware nih di sini. Nah, kalau di pertemuan 1 sampai 7 mungkin pakai virtual machine atau pakai virtual box itu masih bisa. Tapi saat di pertemuan 9 nanti kalian akan menemui kesulitan ya. Misalkan saat melakukan compiling kernel dan lain-lain nanti. Pertemuan 10 ada mana ini? Nah, ini kita akan coba melakukan remaster Linux ya. Nah, ini kita akan fokus membahas bagaimana sih cara melakukan remastering sistem operasi Linux itu seperti apa. Nah, itu yang akan kita bahas. Ini pengenalan distro Linux itu apa. Ini remaster menggunakan Kubik, remaster menggunakan UCK, remaster sistem operasi desktop dan lain-lain. Nah, seperti itu. Di pertemuan 11 ini membuat kernel modul, jadi lebih banyak studi kasus ya, kita melihat contoh lalu kita tiru dan mungkin kita custom sesuai kebutuhan kita. Begitu juga pertemuan ke-12 melakukan pengaturan kernel scheduler. Nah, ini udah terkait dengan project yang kalian buat nanti. Ada pengaturan kernel schedule, ada juga 13-nya mana ini? Nah, 13 ini yaitu banyak pengaturan-pengaturan ya. I/O, memory scheduler Linux. Nah, ini lebih banyak studi kasus. Jadi banyak studi kasus ini untuk melengkapi project yang kalian buat sebenarnya. Jadi kalian biar projectnya nanti ada progresnya, kita bahas setiap minggu, tapi tetap ada materinya juga. Materi ini untuk mendukung mendukung project yang kalian buat. Nah, di 15 ini pertemuan terakhir yaitu melakukan benchmarking ya, membandingkan sistem operasi ya. Nah, ini ada tools-tools yang digunakan. Jadi lebih banyak praktek. Nah, tentu saja praktek ini nanti membutuhkan kalian melakukan secara yaitu melakukan sendiri. Nah, nanti banyak tugas-tugasnya juga banyak dalam bentuk video ya. Misalkan di 14 ini ya ini kalian mempresentasikan video progress misalkan membuat distro Linux yang kalian buat ya. Seperti itu, sistem operasi yang kalian custom itu ya.
Oke, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan terkait LPS. Apakah ada yang mau ditanyakan? Nah, ujian akhirnya yaitu kita presentasi juga nih. Presentasi proyek akhirnya seperti apa. Nah, ini karena kelompoknya tadi Bapak lihat ada yang angkatan 18 dan 19. Kemungkinan kelompoknya akan Bapak bagi dua saja ya, sesuai angkatan saja biar nggak repot nanti koordinasinya. Jadi karena hanya ada 5 orang, jadi Bapak bagi dua kelompok saja. Ya, kelompoknya sesuai angkatan masing-masing ya. Itu yang Bapak sarankan. Tapi kalau ingin buat kelompok sendiri juga silahkan sih. Silahkan kalau ingin berpendapat. Pak, untuk versi Linux-nya ada, Pak? Apa? Versi Linux yang diinstal itu ada rekomendasinya nggak, Pak? Atau terserah, Pak? Kalau yang Bapak rekomendasikan ya, kalau tanyanya rekomendasi ya Bapak rekomendasikan Ubuntu. Mengapa? Karena itu yang paling user friendly ya, dan juga kebetulan Bapak juga pakai Ubuntu gitu. Jadi kalau ada kendala Bapak sedikit banyak bisa membantu. Tapi kalau emang familiar dengan yang lain nggak apa-apa, tidak dilarang. Tapi kalau tanya rekomendasi, Bapak rekomendasikan gunakan Ubuntu. Ubuntu versi berapa, Pak? Ya versinya terserah sebenarnya. Kalau Bapak gunakan versi 20. Sekarang udah ada yang terbaru ya sepertinya 21. Versi 21 yang terbaru ya. Kalau hardware-nya mendukung ya gunakan versi terbaru nggak apa-apa. Sesuaikan dengan Untuk kapasitas. spesifikasinya nggak terlalu berat kan, Pak ya? Kalau Ubuntu yang Bapak terbaru ini, Pak. Bapak sendiri menggunakan yang 20, ini menggunakan RAM 8 GB ya. Minimal 4 Udah GB juga, Pak ya? sepertinya. Minimal 4 GB sebenarnya kalau hanya untuk bisa berjalan ya. Tapi nanti mungkin saat melakukan compile dan lain-lain itu akan Jul. agak Baik, Pak. ini 4 GB kalau sekedar bisa mengoperasikan mungkin bisa, tapi asal sabar aja gitu. Sebenarnya yang disarankan itu yang rekomendasi minimal 8 kalau ingin mengcustom sistem operasi sebenarnya. Tapi kalau misalnya terkendalanya hanya 4 GB ya kita lihat saja ya, paling yang diuji kesabarannya aja gitu. Sabar menunggu misalkan prosesnya agak lebih lama gitu. Enggak masalah. Yang penting nanti setelah UTS itu kita lebih banyak tetap ada pertemuan, tapi pertemuan itu membahas progres masing-masing. Jadi di tiap pertemuan kalian melaporkan progres proyeknya. Nah, tentu kita bantu juga dengan materi ya untuk memperkuat proyek tersebut gitu. Untuk Andika angkatan 19 ada 2 orang ya? Iya, Pak. Iya. Nggak apa-apa ya 2 orang kelompoknya ya? Bisa ya? Atau mau Nggak apa-apa gabung? sih, Pak. Ya nanti silahkan. Nanti. Untuk Adi nanti yang angkatan 18 silahkan dikoordinir ya untuk nanti terkait tugas kelompoknya seperti itu. Baik, Pak. Ya, jadi ada 2 kelompok ya. Oke, itu terkait ini materi kita ya 16 pertemuan ke depan. Untuk absensi seperti biasa ya kontrak kuliah ya. Kita lihat kontrak kuliah. Biar kita tahu aturan mainnya agar kita mendapatkan nilai yang memuaskan ya. Sebentar. Ini bisa dilihat juga di Vclass sebenarnya, tapi ini Bapak buka yang di folder Bapak. Nah, ini terkait kontrak kuliah. Yang penting adalah sudah disampaikan tadi. Tugas perkuliahan. Nah, ini ya, kuis kemungkinan akan dilaksanakan 3 kali ya. Berarti karena pertemuan utama ini tidak ada kuis, jadi kemungkinan sebelum UTS 2 kali, setelah UTS 2 kali, seperti itu.
Nah, tugas kelompok harus dikerjakan bersama-sama dengan prinsip kejujuran. Tidak ada toleransi untuk plagiarisme ya, Bapak. Bapak tidak mentoleransi kalau misalkan saat mengerjakan itu ya hanya kopas-kopas saja atau meniru tugas temannya. Ini biasanya terjadi kalau kelompoknya banyak ya. Tapi kalau kelompoknya sedikit ya kecil kemungkinan terjadi. Yang penting kejujuran dan juga tidak plagiat. Plagiat ini diidentifikasi dengan ya seperti kopas-kopas aja gitu. Hanya ganti judulnya gitu, nama kelompoknya seperti itu. Untuk penilaian ini sama. Lalu untuk penilaian akhir yaitu tadi UAS. UAS ini maksudnya project tadi ya, project akhir 35% ya paling besar. UTS-nya presentasi tadi, proposal ya, proposalnya 25%. Lalu tugas ini cukup besar ya, 30%. Jadi kalau tiap pertemuan ada tugas itu sebisa mungkin dikerjakan. Bapak biasanya kalau menilai tugas ya murah ya ngasih nilai ya. Asalkan mengerjakannya dengan ya tidak berkesan asal buat gitu. Biasanya asal rapi aja dan serius gitu mengerjakannya biasanya Bapak kasih nilai tinggi. Nah, ini juga persentasenya cukup tinggi ya, 30%. Jadi sayang kalau tidak mengerjakan. Kalau keaktifan di kelas ada 10% ya. Keaktifan ya terlihat saat aktivitas live seperti ini atau misalkan saat mengerjakan tugas video presentasi itu kan kita bisa lihat keaktifannya seperti apa, nanti ada ya tambahan nilai 10% seperti itu. Nah, ini terkait penilaian akhir. Nah, mungkin yang terakhir yang penting adalah ini ya, aturan perkuliahan ya. Nah, ini kalau offline ya seperti ini, wajib pakaian sopan, rapi. Kalau saat perkuliahan daring dan pantas ya, pada saat perkuliahan daring juga ya pantas ya, rapi lah. Atau mendefinisikan rapi sendiri lah ya. Seperti apa pasti udah tahu lah. Vklas kita akan gunakan, WhatsApp kita akan gunakan, online meeting juga kita akan gunakan. Nah, ini keterlambatan 15 menit. Nah, ini lalu ada apabila conference ya, sekali-kali absensi akan dilakukan secara live ya, jadi nggak selalu di vKelas. Jadi kalau Bapak pengen absen dari langsung seperti ini, biasanya Bapak langsung absen, nanti di vKelasnya nggak dipakai gitu ya, walaupun mengisi tapi tidak hadir di live, biasanya nggak Bapak absen seperti itu. Biasanya ini kalau kelasnya banyak lah ya, untuk mengidentifikasi siapa yang benar-benar hadir gitu, atau siapa yang hanya absen di vKelas saja tapi tidak hadir di Zoom tapi tidak memberikan informasi ya kalau dia izin atau apa gitu ya. Ini untuk mengidentifikasi itu biasanya. Kemudian absensi di vKelas. Nah, ini saat conference ini wajib menyalakan kamera, mematikan audio, kecuali jika terkendala dengan internet atau menyampaikan alasan-alasan tertentu yang bisa ditolerir ya. Jadi Bapak lebih senang ini kameranya menyala ya. Terus terang agar lebih interaktif aja gitu dan lebih saling mengenal. Absensi 80% ya, artinya 13 kali kalian harus hadir. Kalau di luar itu kan tadi tidak ada komponen penilaian kehadiran. Jadi tapi kewajiban hadir adalah 80%, artinya 13 kali kalian wajib hadir. Dan boleh izin 3 kali kalau ada halangan, boleh tapi maksimal 3 kali. Di luar itu kalian tidak bisa atau tidak akan mendapatkan nilai, tidak bisa mengikuti UAS dan lain-lain. Ini bukan Bapak yang buat sendiri, ini aturan universitas sebenarnya. Jadi tolong kerjasamanya untuk kehadiran minimal 13 kali. Walaupun ada kendala, kalau ada izin dipersilahkan 3 kali ya. 3 kali dengan alasan tentu saja. Nah, ini kalau absensi biasanya Bapak yaitu ngelihat aja, ngerekapan gitu. Kalau kurang ya berarti ya ngitung sendiri lah gitu. Nanti kan bisa ngitung sendiri. Yang jelas 13 kali harus hadir. Kecuali ada alasan yang benar-benar ini ya penting sekali, yaitu tentu saja berbeda. Tapi secara aturan 80% harus hadir 13 kali ya.
tidak ada UTS dan UAS ya, tidak ada susulan ya untuk UTS dan UAS ya. Jadi Bapak ini termasuk yang tidak memberikan ujian susulan biasanya kalau ada nilai kurang. Tidak ada ya, tidak ada ujian susulan. Kecuali ada alasan tertentu ya, misalkan kemarin ada mahasiswanya yang umroh, nah itu beda cerita gitu ya. Tapi kalau tidak ada alasan yang jelas ya tidak ada susulan untuk mahasiswa tersebut gitu ya. Jadi mohon kerjasamanya saja. Oke, pengumpulan tugas seperti biasa. Kalau melebihi waktu ya tetap diterima, tapi nilainya dikurangi seperti itu. Dan kuis nanti biasanya di V-Class kalau Bapak kuisnya. Oke, mungkin itu saja ya. Nah ini yang terakhir ya. Protes nilai dilayani 1 minggu setelah nilai keluar ya. Jadi biasanya di akhir kan banyak yang protes nilai, ya nggak apa-apa, itu hak kalian masing-masing. Tapi yang dilayani adalah kalau memang, tapi alasannya harus kuat dulu ya kalau mau protes. Kalau protes, Pak saya pengen tugas, nah itu nggak bisa. Yang dilayani hanya misalkan, Pak ini tugas saya sudah benar nih menurut saya kok dapat nilai segini, misalkan seperti apa, nah itu boleh. Atau sudah mengerjakan tapi tidak dinilai, nah itu boleh. Tapi kalau minta tugas untuk memperbaiki nilai itu nggak bisa. Jadi maksimalkan tugas yang diberikan sesuai waktunya, seperti itu intinya. Karena tidak akan ada layanan untuk minta tugas tambahan untuk memperbaiki nilai gitu. Kalau mau memperbaiki nilai atau pengen nilainya bagus ya saat mengerjakan tugas itu kerjakan dengan baik. Bapak tidak terlalu pelit nilai sih sebenarnya kalau masalah nilai, khususnya untuk tugas. Biasanya bagus dikit Bapak kasih 90. Kalau sempurna ya 95 gitu. Tapi kalau ngerjaannya kayaknya ngasal-ngasal ya paling 60, 70 gitu. Ya, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Nah, kita hari ini mungkin hanya itu ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nanti video ini Bapak share juga di V-Class-nya biar yang tidak hadir bisa nonton ya. Ada yang mau ditanyakan? Andika? Adi? Saya cukup, Pak. Oke, cukup ya. Oke, jadi kesimpulan hari ini kelasnya tetap terpisah seperti ini. Ada 5 orang, kita bagi jadi 2 kelompok. Dan juga tugas minggu ini adalah membuat video presentasi. Materinya sesuai materi RPS pertemuan 1 tadi. Terkait konsep sistem operasi dan lain-lain, itu tugasnya mandiri ya. Dan tugasnya adalah juga untuk menginstal sistem operasi Linux di PC-nya masing-masing atau di laptopnya masing-masing. Karena minggu depan kita sudah langsung ke praktek penggunaan perintah-perintah dasar sistem operasi Linux. Oke. Nah, jika ada kesulitan boleh tanyakan di grup WhatsApp. Oke, mungkin cukup dari Bapak. Minggu depan kita mulai dari pukul 10 ya. Kalau tidak ada yang tanyakan lagi, Bapak cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.